Itu tuh ada 3 negara yang bakal dituju, itu ada Jepang, Jerman juga. Jepang biasanya. Terus sama satu lagi itu di Arab. Oh di Arab. Bagus juga Jadi sih Arab. iya, jadi lebih luas aja gitu, makanya aku mau di keperawatan terutama di kampus yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Budi Mulia. Balik lagi nih sama kita teman-teman. Seperti biasa nih, kita selalu menghadirkan narasumber dan informasi-informasi terupdate yang tentunya bakal bermanfaat banget buat kalian, khususnya buat murid-murid SMA Budi Mulia Kota Tangerang. Di episode kali ini, Bu Nadia kedatangan narasumber nih yang susah banget ngundangnya sebenarnya, yaitu alumni guys, karena alumni itu udah punya schedule masing-masing. Dan alhamdulillah telah bergabung sama kami nih, yaitu alumni yang telah diterima di kedinasan teman-teman nih di Poltekkes. Nah langsung aja, biar nggak kepo, kita langsung kenalan sama kakak-kakaknya. Halo kak. Halo. Hai. Terima kasih sudah join ya di Budi Mulia Podcast nih di tengah kesibukannya nih kak. Karena memang kayaknya banyak request juga untuk Poltekkes karena sejauh ini Poltekkes tuh nggak terlalu banyak ya dari alumni Budi Mulia gitu. Jadi walaupun peminatnya ternyata tinggi juga gitu. Jadi kita butuh informasi eksklusif dari kakak-kakaknya. Semoga ini ordal guys. Amin. Gitu, kak, boleh kenalan dulu nggak kak, namanya siapa, dulu di kelas berapa, wali kelasnya siapa loh? Panjang ya. Siapa? Panjang ya. Ya, pokoknya perkenalan terus boleh dikasih tahu sekarang berkuliah di mana dan jurusannya itu apa aja. Siapa dulu? Oke. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Reva Giza. Aku dulu di Budi Mulia itu kelas 12 MIPA 2 sama temen aku. Kita sekelas kebetulan. Kita juga di kelas sama siapa? Bu Robi ya? Bu Robi kelas 12. Wow. Nah, aku ini dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Itu aku di jurusan Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Halo semuanya, perkenalkan aku Yulita Permata Putri. Aku dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Dulu kita sekelas juga. Aku di Robi juga. Iya. Bangga banget nih Bu Robi. Aku di Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Berlanjut Profesi juga. Wow, keren. Aduh merinding kalau udah bikin nyebut profesi gitu kayak. Alhamdulillah sepaket sih. Oh sepaket jadinya. Jadi mau nggak mau memang sudah nyampe ke sana gitu ya, sampai ke profesi itu. Keren banget. IPA 2 mana suaranya? IPA 2 itu banyak ya? Banyak sih Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah keren banget. Lulusan tahun 2023. 2023. Berarti dikit lagi. Semester 6 ini. Yes, betul guys. Menghadapi tingkat tertinggi ya. Doain. Tingkat tertinggi perkuliahan kayak nih, dikit lagi. Berarti semester depan ya. Semoga dilancarkan teman-teman nih. Amin. Semoga bisa tepat waktu lulusnya. Amin. Dan yang penting adalah langsung dapat kerja sih. Amin. Itu sih. Amin banget sih. Amin banget. Nah, kita mau nanya-nanya nih ya Kak nih. Boleh kan ya pasti? Boleh dong. Dan boleh nih teman-teman nanti yang mau nanya lebih lanjut di Instagram atau di DM. Iya, boleh banget. Mau minta kontaknya sama Bu Nadia boleh banget ya. Feel free. Kak boleh cerita nih Kak Reva sama Kak Yuli. Kak Yulita itu dulu kenapa sih memilih jurusan ini? Apakah paksaan orang tua? Apakah nyebur gitu? Atau ada hal yang mendasar secara spesifik memilih jurusan ini? Siapa dulu boleh? Kebidanan nih, soalnya agak unik nih ya. Gak kepikiran kebidanan, biasanya kedokteran, perawat tadi ya. Jujur kalau aku sendiri dulunya itu emang, terus habis itu turns out mamaku meninggal. Nah, terus menitipkan pesan kalau misalkan kalian bisa jadi bidan ya deh gitu. Terus habis itu sedih deh. Dari situ aku yaudah kita wujudkan mimpi dari orang tua untuk terakhir kalinya aku jadi bidan. Dan kemudian juga ternyata seneng banget di jurusan ini, jadi enjoy banget. Nggak menyeramkan mungkin, iya, nggak sesusah yang kita pikirkan sebelumnya. Betul. Itu alasan terus berdikasih juga sebelumnya kayak gitu. Iya. Tapi keren banget akhirnya bisa mewujudkan impian mama ya berarti ya, impian mamanya. Dan ini sebenarnya ada poin yang Bu Nadia sampaikan juga sebenarnya ke teman-teman gitu ya, ke adik-adik kelas juga, bahwa sebenarnya kadang pilihan orang tua walaupun kita nggak mau gitu ya, atau bertolak belakang, justru itu mempermudah kita ternyata, atau membawa kita ke tempat tadi ternyata enjoy ya gitu. Kalau di kebidanan sendiri
sendiri tuh gimana sih proses kuliahnya? Apakah selalu megang boneka bayi? Kasih tahu yuk. Kasih tahu Kak. Mungkin kalau semester awal itu kita masih belajar secara umum. Oke, Jadi teori masih- ya sama ya. semester 1 itu masih teori full. Terus waktu semester 2-nya itu udah keterampilan dasar. Jadi ya dasar-dasar kayak masang kateter, masang infus, nyuntik-nyuntik itu semuanya udah. Basic perawatnya di awal-awal Basic semester ya. perawatnya. Terus kita juga langsung terjun ke rumah sakit selama Oke. 1 bulan. Karena sarjana terapan. Iya, Oh, dari iya. semester 2 abis sumpah janji kita ke rumah sakit praktek. Di Aduh, situ tuh merinding. dikasih target punat. Iya, Misalkan injeksinya harus berapa kali. Sesimpel masang spray berapa kali Oke, oh gitu. gitu-gitu. Oh, Terus itu. keren. Kalau Kak Reva, apa Hampir yang tertarik? sama sih. Apa nih? Dari proses masuknya, Iya. kalau saya nggak dititipin pesan sih. Oke. Cuman karena ngeliat langsung di rumah sakit kayak, oh seru ya jadi perawat kayak ngebantu orang, kan saya suka gitu ya, kayak lebih suka di Suka ngebantu orang lapangan. gitu? Ya enggak dong, maksudnya iya. Cuman maksudnya kayak lebih kerja di lapangan tuh kayaknya lebih seru gitu, Iya. apalagi kayak berbaur Oh, ke passion semua juga orang gitu Iya. rasanya. Lebih ngerasa ke passion pas lagi di rumah sakit kayak, ih kayaknya ini nih, Iya. kayaknya gue mau jadi gini nih gitu. Iya. Udah habis itu kepikiran kayak, apalagi ada alumni juga sih yang Iya. udah masuk perawatan kan, jadi kayak Iya. ke doktrin juga sih, jadi kayak Oke. yalah masuk perawat aja gitu. Iya. Sebenarnya punya cita-cita yang lain juga sih sebenarnya Apa tuh? saya. Apa tuh? Jujur saya pengen masuknya jauh dari kata kesehatan sih. Oke. Pengennya ke arsitek sebenarnya saya, Bu. Wow, tapi masih satu bidang. Soalnya IPA Iya kan. sih IPA, Iya. nggak linjur untungnya ya. Nggak linjur untungnya. Cuman iya agak jauh sih ya dari iya, arsitek betul, ke bidangnya beda ya. Cuman setelah saya pikir-pikir kayaknya arsitek tuh kan lebih ke matematika ya. Terus saya lihat dari nilai-nilai saya juga kan kayaknya saya lebih bagus di biologi gitu. Jadi Oke, kayak unggulnya di biologi. iya, jadi kayak emang mau kayak nggak mau ya bidang ke sana gitu ya, betul. kayak emang di rumpun kesehatan deh kayaknya. Terus ya udahlah saya akhirnya dari tadinya juga mau kebidanan. Oke. Cuman enggak deh, kayaknya saya Kenapa? takut. Takut banget. Saya lebih takut kayak Salah gitu ngelahirin, ya. kan ngelahirin anak ya Bu ya. Kan kalau keperawatan ibaratnya kayak cuman ngerawatnya gitu. Iya, benar. Kalau ngelahirin kan ngelahirin gitu. Jadi kayak enggak, kayaknya saya perawat aja gitu. Kemarin Bu Dede baru nonton yang podcast Raditya Dika sama dokter Oh iya itu seru Dia. banget. Iya, dokter Gia yang bilang kebidanan dia tuh bertaruhnya sama 2 nyawa soalnya ya. Jujur iya. Terus Iya, saya lagi. kan juga praktek di IGD emang Iya. macam-macam. Apalagi di daerah kan. Oke. Di Boyolali sama di Solo kalau saya. Iya. Nah, itu emang macam-macam. IGD tuh Iya, maksudnya Seru kalau misalnya objin sama kebidanan Iya. kan gitu kayak iya juga ya, maksudnya dia dokter yang menangani 2 nyawa sekaligus gitu kan. Oh my god. Lebih Benar-benar. serem sih, makanya saya Iya. iya udah saya keperawatan aja gitu. Iya, yang penting tadi ternyata udah passionnya juga. Nah, kalau Kak Yulita sama Kak Reva ini sebenarnya berarti dilandaskan gak sih sama pelajarannya gitu jauh sebelum memilih alasan ini tuh waktu milih kelompok mapel bukan kelompok mapel jurusan waktu itu masih Iya, IPS masih ya IPA. itu di dari cari ini juga tahu ya udah maunya IPA maunya IPS gitu. Kalau siapa dulu? Oke. Kalau aku di SMP-nya sih ya. Di SMP-nya saya emang udah pengen ke IPA sih. Soalnya kayak emang gak ada passion buat di IPS gitu. Oke. Kayaknya emang nilai saya bagusnya dari IPA gitu. Iya. Terus kalau untuk keperawatannya kan saya baru nentuin, jujur saya di kelas 12. Oke. Baru nentuin kalau keperawatan gitu. Soalnya kalau emang dari jurusannya udah dari SMP kayak, oh kayaknya emang harusnya masuknya IPA deh. gitu. Karena dari nilai. Oke. Kalau Yulita gimana? kalau aku sendiri juga sama dari SMP emang dari awal daftarnya IPA aja. Terus kalau kebidanannya sendiri emang udah dari kelas 2 SMA Oke. itu udah tahu mau masuk kebidanan. Oh, jadi cukup ada bahannya juga ya, Iya. nih, ada landasannya buat milih ke kebidanan ataupun pas IPA IPS ini gitu. Ternyata mengenal diri sendiri tuh penting banget dan Penting bisa dari banget. SMP Bisa ya. dari SMP. Dari Kadang- kecil iya, gitu. dari kecil sebenarnya bisa ya kita rawat ya. Ini kadang kelas 11 aja masih bingung dia udah Iya. benar atau belum ya di posisi ini gitu. Wow, keren. Yang masuk perawat kebidanan juga jangan takut guys. Tadi katanya Seru enjoy banget tuh. tuh, seru Iya, banget. seru. Seru banget. Nah, guys. boleh nggak tuh diceritain serunya tuh gimana kuliah perawat sama kebidanan karena untuk meminimalisir negatif Oh, thinking iya atau sih. ketakutan di nanti perawat takut darah segala Iya, macam betul. kebidanan takut ngelahirin anak bisa tuh gimana itu gimana kalau perawat nih? Kalau aku dari keperawatan yang aku bilang serunya itu di setiap prakteknya benar dari ke rumah sakitnya Iya, itu karena emang tadi itu balik lagi sejarah terapan ya jadi mungkin jadi banyak langsung lebih banyak praktek dan daripada pengalaman teori. di lapangan gitu gitu. ya. Karena kan tadi kalau Yulita 1 semester pertama, kalau aku justru setiap semester itu ada, nah maksudnya di dua bulan pertama itu teori, sisanya beneran lab, langsung turun juga. Nah jadi lebih serunya di bagian labnya itu yang langsung kita ngelakuin tindakan, terus juga pas yang ke rumah sakitnya langsung ketemu orang. Iya. Jadi kayak
apa ya, enjoy banget gitu ketemu orang baru terus gitu. Iya. Serunya di situ sih kalau dari aku, karena Your ketemu favorite orang. mata kuliah apa? Kak Reva berarti sejauh ini. Jujur yang berkesan banget sejauh ini karena apa ya, emang passionnya juga keperawatan maternitas. Oke, itu ngapain tuh? Kebidanan, Kebidanan kelahiran juga? iya, kelahiran Oh my juga. God. Itu seru banget ternyata. Berarti- Ternyata emang seru banget kelahiran Oke. itu. Oh lahiran penegakannya Iya, penegakan kayak seru banget. adrenalinnya mungkin Itu ya seru banget. diuji banget gitu. Jadi perawat bidan gitu loh. Keperawatan maternitas seru banget sama keperawatan anak sih. Jadi satu paket gitu kan. Oh iya. Abis dari maternitas ke anak itu emang seru banget. Wow. Bener sih, kebidanan seru Nah, banget. coba bener serunya tuh gimana kalau kebidanan berarti nih? Karena menantang banget sih, jujur. Jujur, bener. Matkul favorit aku ASN kebidanan kegawat daruratan. Oke, Iya, jadi gawat juga daruratan. berarti. Aduh, Kegawat daruratan. emang senengnya menantang ya kalau Menantang itu? banget, seru banget. Yang satu IGD, yang satu kebidanan gitu, perawat Kalau bidan. aku sendiri mungkin karena ngerantau, jadi yang paling berkesan tuh kita adaptasinya tuh banyak banget, mulai dari Oke. bahasanya bahasa Jawa. Iya. Terus habis itu Biasanya juga kalau Surakarta ya memang masih jauh banget ya berarti. Jawanya jauh banget. Terus habis itu kan tiap semester aku praktek 6 minggu dan Iya. itu disebar di area Soloraya. Oke, jadi berganti Iya. pindah-pindah gitu ya. Semester 3 dan semester 4 itu di puskesmas. Jadi kita fokusnya di persalinan banget. Iya. Dan Banyak lagi fisiologis. sekarang yang iya. bersalin di puskesmas ya. Mulai dari kayak kasusnya aneh-aneh misalkan Boleh cerita nggak kasusnya? Ada sebelum kesini Ya, kalian kalau mau dengar podcast ini Iya, jangan semua. tunggu di Raditya Dika di sini juga seru. di sini juga seru Apa kan. aneh Itu yang ditunggu-tunggu sih setiap dia pulang nih. Kita Iya. nungguin banget ceritanya kayak ngapain aja di puskesmas gitu, seru banget soalnya. Aduh gimana ya, banyak tapi nggak bisa disebutin satu-satu juga sih. Iya. Secara umum intinya kalau misalnya kita praktek itu semester 3 sama semester 4 kan masih yang fisiologis. Fisiologis itu maksudnya nggak ada kegawat daruratan di dalamnya. Jadi Oh, masih iya. yang normal banget targetnya. Ya, yang Walaupun- orangnya salah masuk kayaknya yang salah poli malah ke IGD mungkin. ya, terus habis itu semester 5-nya itu baru kita di rumah sakit nyari ke gawat daruratan itu. Dan bahkan kita ada targetnya, misalkan yang kasusnya atonia Oh, UTI. ada target. Iya. Jadi kalau nggak ada pasien, ayo Bu masuk IGD gitu nggak gitu. Enggak gitu sih, Enggak sih, Bu. Bu. Soal target loh. Ditargetin, jadi lebih ke Oh, mungkin lebih kayak megang pasiennya gitu ya. misalkan persalinannya satu semester itu biasanya 10. Terus kalau kemarin ke gawat daruratan kan kayak kita nggak bisa ngatur orang gawat darurat gitu Betul, kan. betul. Targetnya tuh 5 persalinan. Itu bebas kasusnya apa aja. Gitu-gitu Oh sih. jadi seru selain banget. memang semangat ada tuntutan juga gitu. Iya. Ya, mungkin di IGD kayak langsung cepet nanggepin karena memang ada targetnya juga gitu Iya. untuk per orangnya berarti ya per nurse-nya itu atau per perawatnya itu gitu Iya. tadi. Oke. Nah tadi masih kepo kasus terunik yang kamu udah tangani atau kamu udah lihat sejauh ini tuh di IGD apa? Jujur kalau ini bukan kebidanan sih Iya. menurutku. Ini tuh kayak gimana ya? Apa Gimana tuh? Ya mau denger juga jadi saya. Yang mana ya? Banyak nih gitu Ya, kan. mana boleh kasih tahu semuanya boleh. Satu. Satu yang berkesan banget. Yang mungkin. berkesan banget itu di sana tuh kayak ada pondok pesantren. Oke. Nah, di sana Jangan ada sebut level Iya, ya. pokoknya di salah satu kota, aku lagi dinas malam Oke. di IGD. Kalau malam tuh suka-suka Iya, aneh-aneh gitu. Ada aja sih. Suka kadang kayak mungkin iseng kali ya sama Iya. temennya. Dia itu mau ngagetin temennya Oke. yang masuk di kamar Di yang pesantren sama. ini, oke. Jadi mereka sekamar mau ngagetin temennya. Dia ngumpet di atas lemari. Oke. Di atas lemari. Ngagetin itu. Iya. Oh my god. Ngumpet di atas lemari sampai turns out dia ketiduran. Oke. Di atas lemari? Di atas lemari dia Oh. ketiduran. Kata Terus temennya lama masuknya. Oke. waktu temen yang Kayak mau dia di dikagetin prank ya? ini datang, waktu masuk temennya udah pingsan. Oke, di atas lemari. Enggak. Jadi ternyata dia jatuh. Allah. Jatuh. Jadi dia tidurnya tuh terguling gitu ya, benar terguling. Mungkin kayak tidurnya terlalu nyenyak, dia lupa di Iya. atas lemari, dia jatuh, pingsan. Habis itu jam 3, jam 4 pagi dibawa ke IGD. Terus udah kayak mungkin kayak pesantren itu nggak mau yang gimana ya? Kan kalau misalkan BPJS Iya. di IGD itu kita harus gawat darurat banget baru bisa Iya. diklaim. Betul. Nah, kalau Yang kategori misalkan gawat darurat itu Mm-mm. gitu. di pesantrennya itu mungkin kayak nggak memegang data-data anak muridnya sedetail itu. Jadi kayak Oke. cuma di anamnesa. Anamnesa tuh kayak ditanya-tanya keluhan dan kayak Iya. injeksi-injeksi obat biasa Iya. dibawa pulang. Tapi ternyata sampai pesantrennya lagi waktu dibawa pulang itu kesakitannya tuh nggak berturah. Oke, di bagian Bahkan, mana? Di Badan. iya di Iya. tulang pundak. Oke, Iya. mungkin ya. Terus habis itu dibawa lagi jam 5 dibawa lagi.
dan baru boleh di CT scan karena Oke. baru nelpon orang tuanya minta persetujuan dan lain-lain, karena kan kalau misalkan ternyata nggak gawat darurat harus bayar CT scan-nya. Iya, betul. Terus habis itu Jaminan ternyata bayar itu ya. ternyata patahnya tuh beneran patah yang udah nusuk Oh my god. organ lain gitu loh. Oh my god, kenapa sih? Dari lemari gitu loh. Organ apa? Kayak kelenjarnya itu udah hampir ketusuk gitu katanya. Oh my God. Jadi kayak bisa mengakibatkan perdarahan yang lebih Iya, berlanjut betul, di dalam betul. Iya, di dalam iya. tubuhnya kan. Seinfeksi Akhirnya dia. akhirnya dirujuk lah. PRS besar. Harus bisa dimuat Ya di Solo gitu. Allah. Apa yang bikin berkesannya? Jadi kayak kenapa Ya, itu apa sih? berkesan? Berkesannya tuh karena Kepo juga ya, Iya. Pak, ya. Jadi kayak apa? jadi kayak jujur kalau di IGD malam tuh kita masih bisa tidur guys, tapi Iya. di depan gitu kan. Betul, sambil Waktu- jaga gitu ya. Waktu datang tuh beneran yang kayak orang sehat aja. Oh, enggak. Jadi berkesannya tuh karena kita nggak tahu loh Iya, kalau benar, misalkan benar. ini tuh gawat darurat. Oh. Iya benar, jadi ada Soalnya di dalam ya pendarahannya. Berarti berkesan itu pembelajaran gitu. Jadi Ada pembelajaran kita benar-benar harus kita mungkin nanyanya atau memang harus kita raba langsung gitu kan. Iya, terus juga pendamping itu sepenting itu. Oke, Oh, iya. pendamping si pendamping pasiennya. pendamping pasiennya tuh ternyata mereka tuh nggak setahu itu kondisinya. Iya. Lebih ke kesannya cuek sih, mungkin kayak banyak anak murid di dalam sana, Jadi jadi kayak nggak oh ya keurus udah semuanya. Iya, gitu, betul. harus banget. Tapi ya agak mikir juga dari mari Reva. Dari mari jatuh ya. Ini pesan juga buat anak-anak ya. Bercanda tuh ya sama aja. Iya, Ya Allah. Jam berlebihan kayak gitu. Maksudnya kayak sampai ketiduran juga. Tidur di. Maksudnya kayak kalau emang udah gak ada temennya nih lama, turun aja. tidur aja gitu ya, udah nggak tidur aja gitu ya. Ini maksudnya itu pembelajaran juga tadi ya buat perawatnya, ternyata buat sekolahnya mungkin atau buat anak-anaknya sendiri Iya. gitu, kalau memang ada batasan dan ternyata bisa separah itu gitu. Dan Betul. akhirnya mungkin harus pasang gitu kayak gitu ya, atau bedah mungkin ya. Udah gak sih? Wow. Tapi kalau udah nus kayak harusnya bedah sih. Bedah Iya, ya. udah mau nus gitu cuma semoga nggak terjadi ya guys. Iya. Jadi belum pernah separah itu, belum pernah tidak kayaknya ya. Nah kalau Kareva sendiri apa nih, kalau tadi bidan, kalau bidan ya cara kayak IGD tadi tuh bilang seperti itu. Tapi kalau kamu udah megang bagian proses persalinan gitu, megang. Iya. Megang. nah itu tuh gimana eksperimen? Bentar Iya, ya Kareva. iya. Gak apa-apa, aku juga pengen tahu soalnya. Lahiran tuh gimana sih? Kayak sebagai seru banget gue lahiran itu. perawatnya atau POV bidannya tuh gimana sih? Pertama kali. Ya. Kalau pertama kali banget tuh semester 2. Itu Iya. kita belum megang. Semester 2 guys. Baru Kalian semester mau dua. perawat, mau kebidanan semester 2 mentalnya memang udah harus Iya, kuat ya. semester Dari semester 1 juga Aku sih. persalinan Oke. itu nangis. Aku Oke. persalinan itu nangis karena Yang lahiran siapa, anaknya siapa? masih kayak aduh, Bingung ya, kalau masih apa ya. Oh kan. gitu ya. Kayak oh ternyata gini ya perjuangan ibu, kayak beneran baru ngelihat kepala keluar tuh kayak gitu loh. Oh, kayak shock gitu kayak. Iya. Ternyata gini ya lahiran atau bayi keluar tuh gini. Kan awal-awal kayak cuma teori pakai patung kan, kayak Iya. cuma ini pembukaan disangga disusur gitu-gitu Iya. doang. Terus habis itu waktu ngelihat aslinya ternyata tuh nggak sesuai prosedur. Pokoknya bayi keluar Langsung ya. Iya, berarti di lapangannya tadi balik lagi Iya, ya. semua tergantung Walaupun sih. ada urutan teorinya, tapi memang Iya. case-case-nya mungkin beda ya. Terus juga pertama kali ngelihat ternyata entah alhamdulillah atau ini gimana, Alhamdulillah, ini cuma gimana? aku Gimana dapetnya maksudnya? kegawat daruratan. Jadi Oke. ibunya itu mengandungnya itu kayak dia nggak sadar kalau bayinya pergerakannya kurang. Jadi Oke. pokoknya kalau hamil itu ada minimal, kita Pergerakan tuh bayi harus gitu. tahu gerakan bayi itu Oke. minimal 12 kali Per hari. dalam 8 jam. 8 jam, justru 8 jam. Mm-mm. Itu di bulan keberapa? Ada soalnya ada saudara yang. Wah, iya. Jadi kalau itu Penasaran gratis ya. juga ya. Trimester kedua gitu Oh, deh. semester kedua. Iya. Udah mulai gerak gitu ya bayinya. Iya, terus Udah habis mulai itu gerak. ibunya tuh nggak notice. Oke. Kalau Nggak misalkan ngeh lah ya. bayinya tuh kayak kurang bergerak dan lain-lain. Iya. Dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit di USG bayinya tuh udah nggak ada. Itu di bulan ke Maksudnya kayak 28 minggu. 8 minggu tuh berapa berarti? Lupa deh. 7. 7 ya. Oh, 7 Udah bulan ya. 7 bulan. Oke. Jadi ibunya itu nggak notice kalau misalnya bayinya udah nggak bergerak berapa sekian jam, bahkan kayak mungkin berhari-hari. Dia ngomongnya sekian jam waktu di IGD. Tapi Terus ternyata habis itu dibuktikan ternyata bahwa udah nggak adanya sudah nggak adanya tuh kayak udah 3 harian di dalam perut nggak ada. Oh my god. Dan itu kehamilan pertama, jadi mau nggak mau harus disalin persalinannya tuh secara normal. diusahain normal. Diusahain normal. Jadi di Diinduksi situ tuh ya? kita diinduksi 2 harian. Jadi total 5 hari di dalam Iya. perut. Terus waktu persalinan jadi kayak kita di saat bayi yang biasanya lahir kita semua alhamdulillah, Iya. ini langsung innalillahi wa inna ilaihi Oh ya raji'un. Allah, ada cerita juga. Iya, Ada itu sedih, ada itu dan haru. itu pertama kali ngelihat Iya. persalinan. Jadi kayak
makanya nangis itu sih. Oh my god. Dan itu bayi 7 bulan tuh udah kelihatan Udah. bentuknya. betul karena kan ada juga yang lahir 7 bulan ya prematur gitu kan. Ada Paling kelihatan minimal bentuknya. mungkin 7 bulan itu gitu Iya. ya. Tinggal 2 minggu lagi kalau gitu. keluarganya dia. Terus di dalam perut juga Di dalam perut meninggal. tapi baru tahunya di hari itu. Iya. Gitu. Oh my God. Karena biasanya tadi ada pergerakan yang udah jadwalnya dia bergerak mungkin ya ini kok nggak bergerak Enggak. gitu pasti cek memang sudah ya. Dan itu tuh Masih ya tinggal 2 nggak minggu diketahui juga sebenarnya ya Iya. secara detail katanya gitu. Tapi pokoknya buat ibu hamil jangan takut hamil juga gitu. Jangan Iya, takut guys. Hamil tuh harus kita harus peka aja gitu sama diri sama bayinya berarti. Iya, Hamil tuh happy kayak udah hamil aja loh. sumpah ya. Ibu juga Iya loh. harus happy. Jadi dari teori. Jujur kan kayak kita waktu gimana ya, kita jadi mahasiswa kita tuh tetap harus menaungi ibu hamil. Iya. Karena ibu hamil kan kayak ada kecemasan dan Iya, lain-lain. Kita benar, juga benar. harus belajar psikologisnya. Iya betul. Itu kita selalu ngomong kayak aduh tenang aja gini-gini padahal kayak sendirinya belum Iya. ngerasain. Aduh gimana sih ibu Dede kalau jadi pasiennya rasain dulu gitu. Jujur pernah digituin. Oh iya. Pernah. Oh, Jadi kamu tahu aja kayak gitu. rasanya. Cerita lagi gimana rasanya gitu. Aduh gitu deh. Berantem nggak? Nggak sampai berantem sih bu. Dulu lagi kayak jaga bangsa muter buat tensi gitu-gitu periksa. Ya ibunya nyampein keluhan kayak aduh ini pinggangnya sakit. Iya. Terus kayak oh iya ini kan tanda-tanda persalinan. Nanti Iya. semakin sakit ya semakin cepat persalinannya. Iya. Iya kan nggak tahu. Rasanya gitu. Tapi kan Gimana? belajar ya. Iya. Mungkin nggak tahu tahap nyerinya tuh sampai mana gitu. Iya. Atau Iya, dia udah bener-bener. hamil kedua jadinya kayak Itu hamil pertama sih Oh, hamil rata-rata pertama yang juga. kayak Rata-rata gitu. yang pertama. Karena ya baru ngerasain. Iya. Wow. Aduh, seru banget. Kemudian kan seru Jadi banget. kayaknya udah lulus jadi bidan balik Iya. lagi ke sini ya. Siap. Tolong ya Yulita ceritakan Saya lagi. saya Ceritakan bakal lagi. jadi pelanggan pertamanya sih. Oh jadi perawatan dulu deh kayaknya ya. Jadi ada persalinan nggak gitu. Nah kalau Reva gimana? Nih kalau Reva di RS atau di mana? Nah RS bisa lebih banyak lagi nih cerita-ceritanya. Enggak Apa yang banyak paling sih Bu, berkesan? soalnya saya Nggak banyak. belum banyak. Oh belum ya. Kalau yang berkesan nggak ada apa ya, nggak yang semenarik Yulita sih. Justru berkesannya buat diri saya doang sih. Oke. Soalnya saya ngerasa kayak ya udah gitu, bukan yang seru kayak gitu Ya, tadi, enggak guys, cuman pengalaman hidup aja. Apa ya, saya pernah ketemu pasiennya itu udah hamil lahiran, Oke. tapi lahirnya itu awalnya di puskesmas. Oke. Jadi ini maksudnya kehamilan kedua. Iya. Oke. Enggak, ini kehamilan Pertama tapi udah lahiran. udah lahiran di puskesmas. gitu. Cuman di puskesmas ini dia itu apa ya nama penyakit yang gitu? Preeklamsia bukan. Enggak Bu, Yang mana? Yang mana? yang Setelah lahiran. bukan yang kalau misalnya aduh lupa lagi. Pokoknya ada nih penyakit penular di Oke. kelamin gitu kan. Oh. Harusnya kan nggak boleh. Kayak gitu. Iya kayak HIV gitu. Nah di puskesmas itu dia tuh sebenarnya negatif Bu katanya. Oke. Cuman karena dia kalau nggak salah pendarahan apa kenapa makanya dirujuk ke RS ini. Pas lahiran itu. Mm-mm. Oke. Terus dirujuk tapi ternyata kan positif ya. Iya. ternyata- Pas di RS positif. Iya si penyakitnya ini. Kalau nggak salah emang HIV deh. HIV. Nah itu kan harusnya nggak boleh nggak sih? Iya, sebenarnya harusnya dicek dulu kan sebelum Iya lahiran. sebelum malah ya. lahiran. Nah itu karena udah gawat banget, Iya. mau nggak mau harus dilahirin kan. Oke. Nah itu jujur itu anaknya langsung kena juga sih Bu. Oh, otomatis. Iya, anaknya langsung kena otomatis dan sangat disayangkan sih. Karena dari pihak puskesmasnya taunya itu negatif. Kita langsung nggak ketar-ketir Iya. puskesmas ya. Dan di rumah sakit kan pasti alatnya ya kayak biasa gitu Iya. jadinya ya. Terus jadinya pas yang di rumah sakit kitanya yang gedebak-gedebak gitu, kayak karena baru tau oh my god, positif. kayak HIV gitu. Jadi kayak karena HIV kan takut menular aja ya Bu. Iya Jadi kayak benar. kita tuh langsung kita tuh langsung yang ya. nyari apa ya segala macam, agak Iya, hektik sih. iya. Terus juga tapi bingungnya di sini emang mungkin kurang edukasi atau gimana ya Iya. dari pas masa kehamilannya. Si ibunya ini kayak ya udah santai aja kayak biasa. Oke. Kebanyakan yang kayak gitu sih Bu kalau dilihat sekarang. Jadi Kayak emang pada maksudnya kurang Iya. edukatif gitu. hal-hal yang harus di warning atau Mm-mm. apa gitu harus dilakukan misalnya do and don't-nya misalnya gitu nggak maksimal gitu mungkin ya. Wow. Itu kalau Bu Nadia ngomongnya maksudnya kenapa sih di puskesmas tadi bisa nggak positif pas di RS bisa positif itu biasanya kenapa tuh case-nya kalau kayak gitu? Mungkin dari Iya. alat kali ya. Prakteknya di sana. Iya. Jadi mereka tuh kadang
alatnya tuh beda banget. Oh, yang di puskesmas sama RS. Alatnya beda banget. Jadi Aduh. tingkat Mm-mm. sensitivitas dari Dari virusnya hasilnya, itu Untuk hasilnya beda. itu jadinya beda gitu, mempengaruhi. Iya, beda. Tolong yang di puskesmas, Pak. Betul. Karena kayak masih banyak loh kayak gini ya. Kayak suka ini kebobolan aja sih. Udah samain aja, kenapa sih alat kesehatan ya? Mungkin jumlahnya Betul. aja yang berbeda gitu. Kalau puskesmas mungkin nggak selalu banyak, Nggak terlalu banyak. nggak terlalu banyak ya, atau mungkin berapa alat cukup gitu untuk menangani Setidaknya berapa. ada gitu Iya, ya, yang yang memang memadai. proper gitu. Iya. Aduh, gimana kunoha ini? Ralat tadi gerakan janin 10 kali dalam 2 jam. Oh, 10 kali ternyata ya. 10 kali guys. 12 berarti udah aman gitu Iya. maksudnya ya. Minimalnya banget. 10, Minimal. nah 12 aman. Ayo yang kalau nggak gerak berarti harus Iya. Aduh, Ini lucu. makan es krim ya. Makan es krim. Oh, gitu. Dia Karena kan Oh. glukosa jadi Mm. adiknya aktif. Aduh. Biasanya di Kamu kayak pancingnya Bu pakai- Nadia nanti ini ngomong aja Iya kali kan ya. Bu ya, saya juga mau. Boleh biar edukatif gitu karena tadi karakter dokter atau perawat tuh beda-beda kadang ya. Ada yang memang pengen banget ngasih tahu sedetail Iya. mungkin, ada yang mungkin dirasa ngejelasin ini udah cukup gitu ya. Itu beda-beda guys. Makanya ada cocok-cocokan. Ini juga sudah termasuk struggle sama kuliah belum sih? Belum deh ya. Menurut kalian tuh struggle sih. Struggle dari awal juga struggle sih Bu. gitu. Karena tadi sebenarnya ya struggle tapi masih menyenangkan gitu. Yang bikin Yes. menurut kalian tuh ada nggak sih di titik terendah kalian sama, berarti udah semester 5 ini ya. Semester 5 ini tuh sejauh ini tuh ada di titik kayak aduh gue nggak mau lanjut gitu, ada nggak kayak gitu tuh, atau kayak sebenarnya udah menguatkan diri gitu, ada nggak struggle-nya kalian? Kalau ditanya mau lanjut apa enggak, kalau saya dari awal, dari pas saya mau daftar kayak mau nggak mau harus selesai. Jadi Oke. emang prinsipnya prinsip izin saya mulai harus selesai. prinsip izin. Izin. harus selesai. Jadi apapun yang saya mulai itu harus selesai gitu. Jadi Oke. emang udah menguatkan diri. Cuman kalau tetap ada struggle, tetap ada sih Bu. Ya pasti ada ya. Pasti ada. Terutama kalau kalian nih guys semuanya pernah dengar kalau podcast tuh mendadak mendidik, itu benar banget. Iya, Apa tuh? mendadak mendidik. Itu tuh Mendadak kayak mendidik itu tuh udah jargonnya jargon Poltekkes Poltekkes banget. banget. Oh Bu. gitu. seluruh Indonesia. Seluruh kayak Indonesia. Kenapa apa yang dirasa gitu sehingga ada Ini jargon yang udah pasti sudah ada pasti. melekat setiap mahasiswanya mungkin ya. Sebenarnya kita juga nggak tahu ya kenapanya bisa begitu. Soalnya kalau saya yang itu yang salah satu bikin struggle karena yang mendidiknya benar, Iya. karena kan emang benar mendidik gitu. Betul. Nah si mendadaknya ini bener-bener kadang kalau misalnya dikasih info itu bener-bener hamin 2 jam, hamin 1 jam. Iya. Wow. Beneran info tugas, info apapun itu bener-bener semendadak itu. Dan itu tuh harus Wow. seluruh Pantesan kayak Indonesia mungkin kayak kayak gitu. ada dokter yang dipanggil jam 2 malam Iya, gitu sebenarnya ya. kayak gitu sih. Mungkin Iya. pembelajarannya ya untuk Iya, di atau yang kerjanya. secara umumnya misalnya kayak gitu. Ternyata di perawat sama di kebidanan juga kayak gitu Iya, juga ya. iya. Sampai di tahap Pembelajar semua mungkin semuanya. tenaga kesehatan kayak gitu jadinya ya. Kayak emang harus udah terbiasa. Wow. Itu sih struggle-nya karena Berarti kayak handphone kita harus lagi nyala 24 jam ya. bener banget, Nggak bener boleh banget. ada Iya. habis kuota. Bener banget. Karena kalau ya bikin struggle malah makin struggle gitu dirinya kalau misalnya ketinggalan Kelewat. info. Oh, iya. Wow, Itu mendadak mendidik. benar. Kalau Pernah aku, ngalamin juga gak mendadak mendidik? kalau aku pribadi itu hal terstruggle yang sampai pengen bikin berhenti itu kalau misalkan dapat tempat praktek yang Oh. tidak ramah mahasiswa. Wow. Tuh. Jadi, Ada, Bu, kayak wow, gitu. wow. Maaf Ada ya, senioritas di kesehatan itu Ada juga Betul. kayak gitu. betul, Oh, betul. Bukan ada Bu, bukan ada juga, tapi emang ada. ada banget. Ada banget. Wow. Ada Iya. banget, Bu. Udah jadi guru aja, jadi guru. Jadi guru Iya, jadi enak itu, ya. itu sih yang bikin kayak aduh nggak kuat deh, kayak Iya. setiap bangun untuk lanjut shift itu kayak Capek, kayak nggak capek. mau. Bahkan yang sampai ada fase ketakutan waktu semester kemarin karena dapet tempat praktek yang nggak ramah mahasiswa, kita ketakutan kalau bangun tidur. Apa biasanya yang terjadi tuh apa kalau nggak ramah mahasiswa tuh? Aduh gimana ya? Maksudnya Nggak bisa diceritain sekarang sih. Oke, belum ya belum. Belum. Tapi semoga nggak dapet lagi tempat yang nggak ramah mahasiswa. Iya. Karena sebenarnya kalau di sekolah sendiri Bu Nadia maksudnya experience-nya ada mahasiswa magang itu sebenarnya terbantu ya. Karena Iya. memang mungkin teorinya bukan teori update sih, masih ada pemikiran terupdate gitu atau ada hal-hal yang terbarukan buat penanganan misalnya itu Wah, harus jujur dirangkul. iya justru Iya. bantu banget. Kadang kita butuh juga, Bu Nadia juga butuh gitu hal-hal yang terbaru itu gitu. Jadi buat tempat-tempat yang menerima Iya. magang, ayo kita sama-sama. Kerja sama. Karena pasti Bapak. kita nggak karena tahu biasanya apa-apa si ya. mahasiswa ataupun si pemagang ini tuh juga butuh experience. Iya, gitu. maksudnya kita butuh Jadi ya. bareng-bareng aja ya, sama-sama butuh sebenarnya. BTW experience mendadak mendidik kalau di aku itu lebih ke
koordinator praktek itu biasanya ngasih tahu kita tempat praktek itu Hamin 1 minggu. Hamin 1 minggu. Sedangkan Aduh. kayak kita harus nyari kos, Ya, terus betul. juga pindahan, gitu-gitu. Jadi nggak enaknya itu. Yang mendadak mendidik yang banget. pengen yang santai-santai aja Nggak bisa. lagi ya, pinggirkan lagi. Ini kerjaan paling satset nih, makanya kita support penuh di tenaga kesehatan. Kesatsatannya itu gitu, maksudnya gercepannya itu ya, karena mereka hidup aja udah dituntut guys. Buat pindah bosan nggak, apalagi kalau misalnya agak jauh, misal atau transportasinya agak sulit. Iya, Wow. betul. Oke, struggle ya. Tapi balik lagi, enjoy. Makanya kuncinya di passion ya, di passion. Nah, kalau dari menurut kakak-kakak nih, dari jurusan kalian yang kalian pilih ini, keunggulannya tuh apa? Apakah memang prospeknya menjamin atau gimana nih keunggulan dari jurusan yang kalian pilih? Sejauh ini yang kalian tahu akhirnya. Kalau dari jurusan aku, terutama di Poltekkes aku, ini nggak banyak juga. Sorry, kalau Poltekkes kan nggak Apa tuh? ikatan dinas tapi tidak ikatan kerja kan ya? Iya. Oke. Nggak langsung dapat kerja gitu, Iya, betul, tetap betul. mencari sendiri. Walaupun dia udah punya naungan sih Kementerian Kesehatan ini, gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri, ini belum seluruh Poltekkes Indonesia punya, cuman di kampus aku tuh ada kelas internasionalnya. Kenapa aku milih di situ? Karena tadi ada kelas internasionalnya. Di keperawatannya itu ada kelas internasional. Nah, di prospek kerjanya ini, kalau di Poltekkes aku, terutama aku masuk nih kelas internasional, itu bakal dipandu untuk keluar juga, nggak hanya di Indonesia jadinya. Jadi ada gambaran. Ada gambaran yang lebih luas lah, ibaratnya nggak hanya di rumah sakit Indonesia gitu. Itu tuh ada 3 negara yang bakal dituju, itu ada Jepang, Jerman juga. Jepang biasanya. Terus sama satu lagi itu di Arab. Oh dia. Bagus jadi sih Arab. Iya, jadi lebih luas aja gitu, makanya aku mau di keperawatannya, terutama di kampus yang ini gitu. Ini gunanya ada satu pertanyaan di hold dulu nih, karena nanti nyambung sama pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau Kak Yulita, kalau aku sendiri sebenarnya masuk di kampus ini pertama kali itu karena ada keluarga di area Jawa itu kan, karena aku kan asli orang Jawa juga. Terus jadi at least tempat tinggal udah ada backupnya dulu gitu. Terus habis itu kalau untuk jurusannya, selain karena emang udah minat, di kampus ini tuh keunggulannya ada di stunting, kardiovaskular, sama ada di komplementer. Komplementer tuh jadinya kita tuh belajarnya tuh banyak banget, mulai dari yoga, terus juga baby spa dan lain-lain. Jadi sekarang emang banyak kan bidan-bidan yang buka praktek baby spa. Nggak hanya yoga gitu. Nggak hanya kebidanannya aja, tapi kayak aftercare-nya juga gitu. Terus juga kampus-kampus lain kalau belajar juga ke kampusku. Gitu. Surakarta guys, catat. Poltekkes 1 Jakarta ya? Iya. Sama Surakarta. Udah ada alumni nih, langsung gas. Ayo, yang mau ke Surakarta, yang orang Surakarta bisa. Iya, gitu. Wow. Nah, tadi kalau prospek kerja sendiri sebenarnya kalau menurut Bunda tuh memang ada beberapa bidang pekerjaan yang stabil nih, termasuk salah satunya kesehatan kan gitu. Apakah kalian mengkhawatirkan itu atau enggak menurut kalian? Masih, kenapa nih? Masih sih, Bu. Karena persaingannya ketat. Ini lulusan tuh banyak. Iya, Walaupun maksudnya kayak sekarang kan di puskesmas mungkin atau di praktek bidan sendiri kan udah banyak misalnya kan, atau di klinik mungkin. Itu gimana yang di swasta gitu? Apakah masih mengkhawatirkan juga? Tetap masih sih, Bu. Karena kalau dilihat dari berita-berita juga emang kita tuh lebih banyak menghasilkan kelulusan daripada peluang kerjanya. Makanya diadainnya beberapa Poltekkes sudah ngebuka yang tadi jalur keluar negerinya. Gitu. Makanya dibukanya ke situ. Semangat ayo deh. Karena beberapa yang Bunda tahu juga ada beberapa orang yang akhirnya tadi lulus keperawatan atau kebidanan di asuransi gitu. Atau di administrasi rumah sakitnya misalnya gitu. Walaupun ada jurusan khususnya juga itu ya gitu. Dan kalau kalian gimana persiapannya setelah ini jadinya? Melihat tadi kecemasan prospek kerjanya itu gimana? Apakah ada rencana jadi ke luar negeri jadinya atau gimana nih? Kalau saya justru karena udah praktik rumah sakit ya, Bu. Kalau saya jujur banget dari diri saya, capek banget kayak Bu. Jujur capek banget. Rumah sakit maupun puskesmas tuh capek banget. Ada keinginan mau jadi perawat tetap ada. Cuman setelah dipikir-pikir, setelah riset juga kayaknya emang pengen juga nih ada bidang yang berhubungan, cuman nggak keperawatan di K3. Di K3-nya. Jadi nanti keselamatan kerja. Iya, keselamatan kerja. Jadi mungkin nanti bakal ngambil sertifikasi lagi sih kalau saya. Udah profesi sertifikasi lagi, luar biasa. Cuman kalau emang jalan jadi perawat ya diusahain yang mau keluar negerinya sih, soalnya udah masuk juga sih, Bu. Ke kelas internasional. Ada pengantarnya ya soalnya. Nah, kalau Kak Yulita gimana? Kalau aku sendiri jujur selama praktek aku seneng banget tindakan. Seneng banget tindakan. Kalau IGD bang kebuka aja gitu ya. Ayo siapa yang mau masuk IGD
gitu ya. Jadi kayak aku nggak apa-apa kerja di rumah sakit, cuma kadang kalau dipikir untuk seumur hidup kerja sif-sifan, kayaknya aduh apa S2 jadi dosen aja ya. Bisa jadi juga, dosen, bisa juga bisa. ya. Oke, Gitu berarti sih kalau ke depannya ada plan aku. ke situ ya. Yaudah kalau capek S2 lah gitu. Oh bisa juga. Walaupun teman-teman nih makanya struggle hidup itu nggak pas udah masuk PTN atau Poltekkes di situ enggak, justru Ada lagi dunia kerja guys, lebih kejam sih ya. Bunda dia ngingetinnya kayak kalian tuh mau kuliah ini tuh mau jadi apa nanti gitu. Takut malah bingung. Atau kalian mau kerja apa deh. Kalian mau kerja apa jadi kalian tahu tuh kuliahnya apa gitu. Sudah sejauh mana, bahkan Bunda dia arahkan kayak misalnya saya mau kerja di perusahaan, ya udah bidangnya apa di perusahaan itu tuh banyak, ada IT, ada manajemen mungkinnya, ada HRD-nya mungkin kayak gitu. Jadi harus jelas, harus spesifik itu gitu. Jadi harus tahu industrinya tuh ada atau enggak gitu kan. Wah, keren juga teman-teman. Tadi udah ngebahas struggle, prospek kerjanya. Nah, oke kita kayaknya ngebalik jauh lagi nih ke masa SMA. Dulu tuh cara masuk kuliah tuh gimana nih? Poltek sekarang agak unik nih teman-teman nih. Ada yang lebih cepat daftarnya ya, walaupun mungkin tetap serentak, tapi ada yang mungkin lebih dulu. Kan waktu itu, guys, fun fact ya, waktu mereka wisuda, ini kan Yulita tuh dipanggil. Confident banget jalan kayak lulusan yang telah diterima di perguruan tinggi negeri gitu kan. Kayak semuanya masih nunggu. Gitu, sedangkan dia udah lulus gitu kan, sudah dapet. Kalau nggak salah kan Yulita Fazia waktu itu ya, Duan itu jalannya pede banget gitu. Ternyata tetap struggle juga gitu. Keren banget, saya itu udah satu pencapaian gitu kan. Nah makanya kalau Poltekkes ini Bunda dia ingatkannya gitu, harus pantau di Poltekkes yang memang dituju gitu. Karena pendaftarannya tuh tanggalnya beda-beda gitu ya. Nah waktu itu cara masuk kuliahnya gimana nih kalau kalian berdua? Kalau ya kamu lebih dulu ya soalnya. Jalur rapot. Jadi emang waktu itu tuh bulan September nggak sih atau Oktober sih? Abis gitu. Ini iya bulan Januari. Januari. Oh Januari. Iya. Bulan Januari. Jadi timelinenya itu dulu abis gue kampus, pulangnya besoknya itu langsung ke ruang Bunat minta legalisir. Oh iya ingat. Terus habis itu langsung ngirim di websitenya. BTW kemarin tuh cuma bayar 50.000 deh kalau pendaftaran awalnya gitu ya. Terus habis itu ngirim, nunggu pengumuman, terus juga ngirim berkas lewat paket gitu. Iya, berkas aslinya. Iya, berkas aslinya. Terus habis itu nunggu pengumuman untuk lanjut ke tes kesehatan. Karena beberapa tahap ya. Iya, sayangnya itu kalau biasanya kan kalau universitas lain tes kesehatan tuh kita dikasih lembaran MCU apa aja yang boleh dicek dan bisa cek di rumah sakit terdekat domisili kita gitu kan. Tapi kalau Poltekkes khusus gitu ya. Kalau Poltekkes kita harus datang ke Poltekkes tujuan kita. Oh, jadi diceknya langsung di sana justru. Jadi dulu itu aku berangkat naik bis. Terus di sana nginep di masjid. Ngantri kan dari pagi. Musafir ya. Ngantri dari pagi, terus sorenya langsung balik lagi, besoknya sekolah lagi di beda. Dan tes kesehatannya tuh ternyata mentalnya tuh jadi uji dari pendaftaran ya. Iya, tes kesehatannya tuh sebentar sebenarnya, cuma ngantrinya kan banyak ya. Betul. Terus habis itu kalau aku masih proses seleksi soalnya. Iya, kalau aku juga nggak ada wawancara dan lain-lain, terus iya nggak ada. Tapi entah kalau Reva ada. Oke, kalau dulu. Tapi entah gimana ya, udah salah satu paket atau gimana, atau emang udah di briefing sama dokternya waktu kita kesehatan juga sambil ditanya-tanya secara umum, cuma singkat, nggak ada apa ya, kayak nggak ada timeline wawancara gitu, nggak ada. Tapi waktu tes kesehatan kita ada ditanya-tanya sedikit gitu sih. Berarti gitu. Udah maksudnya kayak meyakinkan lagi gitu ya kandidat-kandidatnya. Terus dari situ abis tes kesehatan pengumuman yang lulus siapa aja, baru langsung bayar uang pangkal. Mahal nggak sih kalau Poltekkes? Jujur murah. Menurut aku kayak dari semua PTN. Murah. Dari semua, soalnya kedinasan sih ya. Walaupun kedinasan juga tetap paling murah Poltekkes. Oh gitu. Berapa kalau Poltekkes? Kemarin tuh uang pangkalnya cuma 4 juta. 4 juta. Terus habis itu ditambah uang UKT 6 jutaan. 6 juta. Itu udah termasuk seragam dan lain-lain kalau tahun ini. Kalau dulu aku nambah seragam tuh 2 juta karena tahun ini seragamnya kayak dikurangin gitu kan. Jadinya kayak lebih murah lagi. Dan kalau di aku UKT itu udah termasuk uang praktek. Jadi kita praktek itu aku pernah nyari tahu kalau praktek itu sehari, kalau dulu di puskesmasku tuh sehari kayak 30 sampai 20.000. Jadi misalkan kalau kita langsung aja ya. Kalau kita di swasta gitu kan bayar lagi gitu. Bayar lagi kan 30 kali sebulan kita praktek. Itu kan lebih mahal. Kalau ini aku UKT-nya 6.300.000 udah sama praktek, udah sama lab, semuanya udah nggak pernah bayar apa-apa lagi. Jadi kalau baru di awal tadi 10 juta mungkin ya. Iya, itu awal doang. Terus setelahnya udah UKT aja. Iya, terus nanti profesi naik dikit jadi 8 jutaan. Itu juga cuma
2 semester profesi. Iya. Oke, nggak jauh juga berarti ya? Iya. Nah kalau Poltekkes Jakarta 1, berarti tadi Januari udah dibuka. Mm-mm. Nah berarti sekarang nih momennya. Sekarang tanggal 12 Januari. Iya, Terus Januari berarti hari Senin besok udah mulai Ayo ya buat Poltekkes. rapor. Sama Poltekkes Sama. Jakarta juga. Sama. Berarti sama Kalau ya. PMDP serentak Bu. Nah serentak. Yang beda tuh nanti di si mama sama si maminya. Si mami itu apa? Sama kayak SNBT dan mandirinya. Oh gitu. Nah, Nanti beda-beda. sebutannya. Iya. kalau PMDP-nya serentak ya rapor. Oke, kalau Poltekkes Jakarta ada nggak bedanya tadi? Ada. Ya, gimana? Ada banget. Jujur saya Tadi ada wawancara ya? Nah. cerita dulu ya Bu ya. Oke, Kembali cerita. boleh. Izin. Saya daftar juga Bu PMDP. Oke. Tapi di Banten. Yang Nggak lolos tuh. Kenapa sih Banten? Tahu belum menerima saya, pilihan satu saya Banten. Iya. Dua-duanya Banten sih, cuman Iya. satunya bidan, satunya keperawatan. Oke. Keperawatan pertama nggak lolos. Bisa milih 2 gitu berarti? Oh daftar? bisa Bu, Bisa. bahkan di tahun sekarang ini 4 sama kayak SNBT. Justru. Wow, di bagian yang pertama ini, yang rapat ini. Semua Semua jalurnya. jalurnya udah bisa Oke, 4 kalau tahun sekarang. berarti Poltekkes itu juga punya 3 jalur. Tadi pertama dari SNBP juga ibaratnya Iya, rapot, kedua tes, si mama, si mama sama si si mami itu mami, mandiri. si mami. Oke, next. Nah kalau aku itu akhirnya kan aku daftar si mama nih. Si mama itu Yang kedua berarti ya? yang kedua. Kalau di tahun aku cuma boleh 2 pilihan. Oke. Nah itu pilihan pertama aku di Jakarta 1 ini, pilihan Iya. keduanya di Banten. Di Banten masih itu. Dua-duanya keperawatan. Yap. Boleh di mix guys, jadi nggak harus keperawatan semua, boleh misalnya di Oke. mana terus Iya. jurusan apa itu boleh, nggak harus sama Terus kalau di jurusannya. Poltekkes itu sendiri tadi ada harusnya satu provinsi atau enggak? Enggak, Kalau bebas. SNBP kan ada tuh. Heeh. SNBP satunya harus provinsi kalau pilih 2 kan. Kalau Poltekkes justru bebas ya. Bebas, seluruh Indonesia boleh. Oke. Nggak ada yang misalnya pilihan terakhirnya harus satu provinsi tuh enggak. Soalnya kalau aku milih Banten karena deket kan. Betul, Iya. cuma satu provinsi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus kalau di aku itu justru kebalikannya dari dia. Oke. Aku nggak ada tes kesehatan yang ke Poltekkesnya kalau di Jakarta 1. Iya. Tapi kalau nggak salah dengar ya, tahun ini udah mulai ada diadain di Poltekkesnya. Cuman kalau di tahun aku itu Masih belum. waktu itu belum. Jadi kita yang ke rumah sakit nyari Oke. sendiri, dikasih lembarannya kayak tadi yang dibilang. Terus kita nyari sendiri, kita tes kesehatan sendiri. Baru pas lagi wawancaranya ini, kan kamu nggak ada ya? Nah kalau aku itu ada wawancara itu berkas-berkasnya baru dibawa semuanya kan. Kalau kamu dikirimin ya tadi Iya. ngirim ya. Oh iya. Kalau aku bawa pas wawancara. Oh pas wawancara itu. Mm-mm. Jadi yang mau dari luar kota pun harus bawa datang, datang kayak tadi juga. ya. Sebenarnya sama, cuman Betul. kalau aku di wawancara tipenya, kayaknya kan di tes kesehatannya kesehatan. sekalian wawancara. Iya. Sebenarnya kalau aku di wawancara juga sempet ada beberapa tes kesehatannya juga sih. Jadi kayak emang sekaligus cuman nggak ada timeline tes kesehatan Iya, gitu. Jadi kayak Oke. kebalikannya. Jadi barengannya gitu, ada barengannya juga gitu. Iya, soalnya kalau di aku itu ada tes tinggi badan, berat badan juga yang skoliosis gitu-gitu tetap ada yang tes kesehatannya. Oke. Bedanya di situ aja sih. Untuk tanggalnya nggak barengan juga nggak? Beda. Kalian? Kalau Waktu itu beda-beda. beda ya? Beda. Makanya balik lagi harus Harus konkret lagi ya. iya, Harus mau ditambah maksudnya ya. ke Poltekkes mana dan dipantengin terus guys. Iya. Karena beda-beda banget dari pengumumannya aja itu beda tanggalnya. Cuma sama tuh setauku yang di PMDP-nya itu emang sama persis. Memang serentak gitu. Nah, ya, cuman kalau dari nasional. si mama sama si maminya itu beda-beda Beda-beda. semua. Oke, nah kalau tadi tes kesehatan sendiri apa aja tuh? Umum kan ya? Umum ya. Berarti apa aja tuh? Buta warna. Oke. Terus ada penyakit apa enggak? Ronsen, riwayat penyakit, ronsen. Narkoba kalau aku narkoba juga. nggak ada sih. Karena narkoba kan bayar Iya. kalau nggak salah ya. Berarti nyiapin dana lagi juga gitu ya. Maksudnya ini biar di-handle juga sama anak-anak nih. Prepare juga mungkin ada sedikit dana. Kalau kamu bayar di Poltekkes berapa habisnya? Aku kurang, aduh lupa lagi, tapi Iya. tetap bayar lagi tes Iya, kesehatan. ratusan ya paling ya. Ratusan. Sama. Kalau Kalau- narkoba itu kan ratusan kalau nggak salah. Kalau aku kemarin beda-beda, aku nanya-tanya temen aku pada Iya. tergantung rumah sakitnya kan. Sakit, iya. Ratusan tuh beda-beda biasanya. Aku kemarin justru aku ngerasa aku paling murah. Temen-temen aku tuh bisa nyampe jutaan. Oke. Iya, aku jujur ada di rumah sakit dekat sini Iya. yang cuma murah. habis 450. Oh, berarti teman-teman harus cari-cari pintar-pintar Di rumah sakit juga ya, kalau misalnya yang tadi nggak udah bisa lengkap tes tapi langsung. murah gitu. Iya, betul. Wow, nah tadi nih itu tuh butuh strategi khusus nggak sih milih jurusan itu, karena mungkin tadi perawat sendiri pesaingnya tuh banyak banget gitu. Itu gimana tuh cara kalian menyusun atau memastikan itu jurusan yang mungkin punya peluang buat kalian itu gimana? Milih jurusannya itu yang udah pasti kita nggak keberatan untuk menjalaninya. Oh, lebih ke situ aja Yes. gitu. Karena- Tanpa memikirkan mungkin nih dapat nggak ya gitu. Karena sekarang Iya. mainnya peluang ya, apalagi SNBP kan. Karena kalau dulu itu Poltekkes kan pertama kali kan pendaftaran, jadi kayak masih ngerasa abis ini ada UTBK, Oh jadi iya. masih belajar lagi gitu. Betul. Atau mungkin tadi Kayak dapat eligible uji-ujian bisa aja juga sih. SNBP Kayak gitu. nyoba-nyoba sih sebenarnya Poltekkes jujur. Oke. Nyoba tapi yang backup udah plan pasti yang Iya, ya. udah bisa dijalanin gitu. Iya, betul. Kalau aku itu sih.
Kalau kamu gimana? Karena setahu Bunda perawatan tinggi juga gitu peminatnya. Tinggi. Jujur kan emang pengen perawat ya. Iya. Emang saya udah nyiapin sih. Nyiapinnya tuh dari belajar. Kalau perawat tuh kan lebih dilihatnya dari biologinya ya. Oke. Jadi dari belajar biologi. Pertama dari nilai. Pertama kalau yang apalagi ikut yang rapot yang nih. pertama ya, yang ya pertama. rapot. Itu dari nilai. Sama wawancara mungkin berarti ya? Sama wawancaranya juga. Soalnya agak di wawancara nih sepil dikit ya. Iya. Kalau dari wawancara Poltekkes itu lebih ditanya kayak kesiapan selama menjalani, sebenarnya makanya dari Poltekkes tuh dari tadi kan mendidik ya. Jadi Iya. emang wawancara itu pasti tanya kesiapan untuk menjalani di Iya, Poltekkesnya. iya. Gitu-gitu sih. Terus kalau yang aku siapin cuman itu nilai, terus juga ada sama kayak dia ada cuman Poltekkes tuh cuman nyoba aja sebenarnya. Oke. Karena Tapi awalnya itu jadi tuh- keberuntungan juga gitu ya. Awalnya gimana tuh? Nah itu awalnya tuh ya udah aku pengen kan PTN ya. Justru aku tahu Poltekkes sebenarnya dari dia, jujur. Oh, awalnya. Karena kan kelas duluan Iya. PMDP, terus oh iya dia daftar juga. Itu pas dia daftar PMDP. Yap. Aku benar-benar besok penutupan PMDP. Oke, aku baru daftar. langsung ya. Aku baru daftar Itu kalau yang di bisa Banten. lolos tuh oke ya. Oke. Oke banget ya. Aku langsung daftar karena oh iya emang iya gitu. Jadi dia daftar juga tapi Iya. di Banten. Iya. Kan kerja di Surakarta kan langsung. Terus yaudah deh buat backup gitu kan. Tapi kalau lolos jadi yaudahlah belajar lagi gitu kan sekalian. SNBT atau mandiri. Tadinya aku juga gak tahu kalau si Poltekkes tuh ada. Sebenarnya aku juga minim informasi banget guys. Yap. Pas Poltekkes aku baru nyari tahu di saat kelas 12 itu banget. Iya. Di Bahkan aku- bulan itu juga gitu ya, bahkan aku- Januari ya. Bahkan aku tuh gak nyiapin buat Poltekkes karena aku beneran fokus ke PTN awalnya. Nah terus Tapi SNBT lolos guys. alhamdulillah. Fun fact, ya. Fun fact, alhamdulillahnya lolos juga. Cuma tetap milih Poltekkes. Karena deket. Iya, iya. Waktu itu di Untirta ya? Iya, Untirta. Jurusan keperawatan. perawatan juga. Iya karena emang Dua-duanya. pengen. Iya, benar. Udah kayak emang udah kayaknya emang harus keperawatan aja deh gitu. Iya. Udah nggak mikirin yang tadi arsitektur segala macam udah Iya. enggak. Kalau di angkatan kalian tuh perawatan itu masih mudah ya, Iya, karena masih- baru dibuka. baru dibuka tuh. Sebagai bagian Untirta tuh. Gitu. Apa pas Kaluli juga udah ya? Enggak, baru Kaluli yang ngebuka. Enggak, yang pas Kaluli itu udah bagian dari Untirta belum sih? Apa masih Udah. perawatan Banten gitu? Enggak, udah. Udah Untirta ya? Udah Untirta. Berarti dari Kaluli baru kamu gitu. Jadi masih agak baru, mungkin agak mudah gitu ya. Tapi sekarang bener-bener guys, mau dimanapun perawatan tuh tinggi banget ya. Mungkin kebidanan menyusul Semua juga kesehatan. nih. Kalau misalnya podcast ini kayak rame nih kebidanan. Karena seru juga gitu. Nah, boleh nggak balik lagi nih ke cerita selama kalian sekolah? Menurut kalian nih, ada nggak sih hal-hal yang penyesalan yang nggak mau itu terjadi di kelas, ataupun nanti setelahnya tuh trik-triknya tuh gimana gitu buat adik kelas dalam memilih Poltekkes ataupun jurusan-jurusan yang ataupun PTN nih ataupun yang diharapkan deh sama mereka tuh apa dari kalian? Kesan-pesannya. Kesan-pesan. Iya. Kalau dari aku justru nggak ada yang nggak harus dilakuin. Maksudnya kan justru malah kalau aku yang lihat sekarang nih, Iya. aku ngeliat adik-adik kelas tuh bukan yang pada malah main, malah kalau dari diri aku ya, yang Iya. lihat itu kayak mereka belajar banget. Amin ya Allah. Iya. Amin ya. Kayak gitu ya. Aku ngerasanya kayak kok orang-orang pada belajar banget gitu Iya, loh. Sebenarnya harusnya dijalaninnya enjoy aja sih kalau kata aku, kayak ya balance aja. Yang penting tetap harus kalian tuh punya tujuan. Kalau dari aku ya, kayak mereka Tujuan yang pasti. tujuan yang pasti. Iya. Jadi kayak At least tujuan satu lah ya. Tujuan itu tadi kalau misalkan kamu udah keperawatan atau udah kebidanan ya, fokus dulu ke situ gitu ya. Iya, jadi kayak nggak mencar-mencar. Itu sudah punya satu nih. Jadi ngejalaninnya juga yang nggak harus apa ya, tertekan banget karena kan udah pengen punya gitu kan. Terus juga yang enjoy aja sambil main boleh, tapi ya tadi diimbangin sama belajarnya juga adik-adik. Menurut aku sih itu aja sih. Malah aku ngerasanya kayak aku ngerasa dulu aku main terus. Iya. Penyesalannya ya iya, jangan main terus, diimbangin sama belajarnya adik-adik. Iya, kalau iya. menurut aku. Mungkin bisa juga kita jadi lebih tinggi gitu Iya, ya, kalau kita betul. mungkin lebih rajin belajar lagi gitu. Ini yang udah mulai manajemen waktu aja, alhamdulillah bisa di Poltekkes ya teman-teman. Mungkin kalau kalian lebih bisa dapat kedokteran ya, bisa jadi Iya. gitu ya. Amin. Gitu. Nah kalau dari Kak Yulita, Kalau aku sendiri, pesan aku harus mengenal diri sendiri banget. oke. Karena jujur aku baru tahu metode belajar aku itu waktu kelas 2 SMA. SMA. Ternyata kalau nyatet yang cantik gitu, makan waktu, hafalannya makan waktu lagi. Oke. Jadi mendingan nyatetnya yang biasa aja, Iya. tapi yang penting masuk ke otak gitu-gitu. Apalagi sekarang baju tulisan dokter ya, udah ngeliat tulisan indah gitu. Dulu tuh kayak beneran yang catatan tuh diwarnain. Iya, Ada iya, aja iya. lah. Ada kreativitasnya ya. Ternyata waktu kelas 3 SMA yang udah mulai belajar UTBK, ternyata materi yang kemarin aku catat cantik-cantik nggak semasuk itu di otak loh gitu. Sedangkan Iya. waktu yang dihabiskan tuh banyak banget
Iya, Jadi mendingan harus banget tahu metode belajar yang works di kamu itu Iya, apa. betul. Iya, betul. Dan lain-lain itu sih. Metode gaya belajar ya. Hmm. Ini malah plotisnya dapat tulisan lebih indah lagi ya. Dokter soalnya nih, indah banget, gak ada yang bisa soal dokter sendiri ya, sama perawat mungkin ya. Wah gitu teman-teman, jadi balik lagi sebenarnya intinya adalah pertama punya passion yang sudah kalian betul. pastikan ya keduanya. Kedua tadi metode gaya belajar sama tadi kalian tuh mau ngapain sih selama sejauh ini tuh nanti ke depan mau ngapain Betul. gitu, sehingga mungkin tadi bisa lebih enjoy, kalian tetap bisa main tapi tetap sambil mempersiapkan masa depannya gitu. Dan masuk Poltekkes juga nggak susah itu teman-teman, Iya. masuk ke bidannya juga nggak seseram itu. Iya, nggak seseram Betul. itu. Jangan takut. apalagi Jangan mungkin takut tadi masuk udah rumpun sempat kesehatan gitu, kan. iya. Ya udah, biasa Perawat aja. juga tadi, walaupun mungkin kalau bagi Kareva sama Kak Yulta tetap mengkhawatirkan ya profesinya gitu, tapi masih ada jalan lain teman-teman, masih ada Betul. bidang lain yang memang ternyata bisa juga Bisa nyambung iya, gitu. tetap sesuai passion kalian gitu ya. Nah itu teman-teman, menurut Bunda Dini ini daging banget sih ya kalau nggak nonton, apalagi teman-teman yang mau ke Poltekkes ini wajib nonton karena banyak banget yang ternyata harus perlu dipersiapkan gitu. Mungkin kalau berkas itu udah umum banget ya, tapi di balik itu tuh mental kalian, kesiapan kalian, karena tadi apalagi kalau ini sarjana terapan bukan yang sarjana umum ya, itu benar-benar kalian sudah di push untuk langsung praktek. Iya, praktek. Gitu. Ada yang di semester 1, ada yang di semester 2 atau 3 gitu baru mulai, tapi rata-rata di semester 1 ya paling nggak ada tugas yang memang langsung praktek gitu ya. Betul. Gitu teman-teman. Nah ini buat jawaban kalian juga yang senang praktek, yang senang bidang kesehatan atau mungkin ragu buat nyampe ke kedokteran gitu ya. Nah ini ada opsi ke Ada sini opsi. teman-teman. Kesehatan gak cuma dokter doang guys, Iya, betul, banyak guys. banyak Bisa langsung di search aja, banyak Iya, banget betul, ke betul. rumpun Di Poltekkes kesehatan. sendiri mungkin banyak juga jurusan-jurusan Banyak tersendiri. Banyak banget. BDW beda-beda tadi ya, mungkin ada yang di Jakarta ada, yang di Surakarta nggak ada jurusannya betul. gitu. Jadi kalau ngeh di Jakarta nggak ada, coba cari Poltekkes lain Di Poltekkes lain gitu. So jangan patah semangat. Ada lagi nggak pesan yang benar-benar mau kalian highlight ke adik-adik kelas atau teman-teman nih mungkin? Apa ya? Silakan. Bener sih, jangan patah semangat. Maksudnya jalurnya tuh nggak Susah cuma memang, susah dan nggak satu doang. Kalian tuh harus nyoba semuanya. Betul. Karena dari aku sendiri, aku kan nyoba juga SNBT segala macam. Ya coba aja semuanya kalau dari aku sih. Jangan patah semangat, itu aja sih. Iya, betul. Aku sih itu aja sih. Sama. Apa sama juga? Sama Oke, keep going terus ya Keep teman-teman. going. Oke. harus Terus sama harus sama Udah. pokoknya keep going ya. Keep going. Jalannya emang gak ada yang mudah. Di profesi apapun gak ada yang mudah. Iya. Di pendidikan apapun gak ada yang mudah. Ada teman-teman. struggle-nya masing-masing. Iya, Betul. semuanya pasti nemuin kesulitannya, tapi Iya. gimana cara kita menanganinya itu yang harus kita latih dari SMA mungkin ya. Gitu. Oke. Taruh deh terakhir. Kalau dalam kebaikan Bunda dia pengen nanya apa yang pengen kalian sampaikan di kalian kelas 1 SMA mungkin. Setelah kalian melihat diri kalian sekarang gitu. Oh my god, kalau aku jangan kebanyakan main. Jangan kebanyakan main. Anaknya Karena main banget emang, aku Mbak. main banget semua. Aku kelas 1 SMA jujur aku gak yang mikirin kuliah. Maksudnya kayak ya udah aku mau enjoy aja di masa SMA aku gitu di kelas 1. Tapi ternyata kayak pas di kelas 2 udah mulai berasa, kelas 3 makin berasa lagi kayak jangan kebanyakan main. Oke. Kamu mau nyebut apa Yulita untuk diri kamu? Jangan khawatir berlebihan sih. Oke. Kayak semuanya dipikirin, Oke. apa-apa takut gitu. Jujur dulu aku nggak sepede ini ngomong di depan. Yap. Iya, jadi kayak udah pokoknya jangan takut, semuanya dijalanin aja, pasti bisa. Oke, akhirnya sudah ada di sini kalian tapi ya. Nah itu guys, sharing session kita alhamdulillah ya. Tadi terima kasih juga buat Kak Reva, Kak Yulita, semoga pendidikannya dilancarkan, dimudahkan, Amin. dan tentunya bisa dapat pekerjaan yang diimpikan juga ya, yang memberikan kenyamanan buat Kak Yulita sama Kak Reva. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman Budi Mulya, pasti bermanfaat sih, apalagi yang kemarin nanya-nanya Poltekkes ya. Semangat, iya banyak banget. Ternyata banyak banget peminatnya, cuman emang minim informasi sih Informasi, Poltekkes. Karena beda-beda ya. beda-beda gitu. Setiap Makanya Bunda Poltekkes. selalu bilang kalian mau jurusan apa di Poltekkes mana gitu, karena infonya beda-beda. Tapi ini pasti udah ngebuka jalan banget informasinya. Gitu. Jadi jangan patah semangat teman-teman. Nanti boleh kontak lebih lagi yang mau nanya-nanya ke Kak Reva sama ke Yulita. Feel free. Feel free Mau teman-teman gitu. Nanti kita tunggu lagi setelah menjadi profesinya ya. Oh my God. Sharing lagi lebih dalam lagi. Oh my god. Yang di oke. dunia prospek kerjanya tuh versinya seperti Iya. apa, POV-nya seperti apa gitu. Semoga lebih ngebantu lagi buat teman-teman di Budi Mulya. So, thank you so much guys. Terima Sampai kasih ketemu juga, lagi. Bunda. See you. Bye dadah. Sampai ketemu lagi teman-teman.